Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Sekarang kita lagi ada di pengrajin bambu. Nah, kita akan tanya-tanya di sini dan kita akan belajar menganyam juga. Let's go, ikutin terus. Cekidot. Nah, kita sudah sampai nih teman-teman. Permisi Pak, kita dari Orbiki. Mau tahu dong Pak tentang proses pembuatan bambu ini sampai jadi kerajinan yang cantik? Oke deh, kita jelaskan ya. Awalnya kita ambil bambu apus di belakang rumah. Nah, terus kita bawa pulang dan dipotong-potong sesuai ros. Jadinya artinya ini kita buang. Setelah itu akan jadi seperti ini ya. Sudah apa? Selesai dari ros-ros, terus kita namanya ini liningan. Nah, sesuai untuk ukuran pembuatan besek atau kerajinan lainnya. Nah, setelah ini selesai, kita langsung proses untuk irat. Nah, pakai mesin. Mari Dek, kakak kasih tahu. Nah, kebetulan ini lampunya mati, jadinya kita tidak bisa untuk menyalakan mesinnya. Tapi prosesnya kurang lebihnya seperti ini. Yang dari liningan tadi kita masukkan. Nah, nanti kita nyalakan, otomatis nanti kita ini akan, nah, ini ya, mau secara manualnya. Nah, tadi terus ya. Jadi lebih tipis. Ya, ini proses irat untuk membuat tipis. Seandainya ini lampunya kalau nyala lebih asik ini. Nah, seperti ini ya. Oke, tipis harusnya. Oke, seperti ini. Nanti kita haluskan. Setelah ini selesai, kita langsung ke proses produksi di sana. Oke, yuk kita ke sana yuk. Ayo, siap pengguna. Udah. Oke. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, Dek. Perkenalkan, nama saya Dian Agus Yulianto. Pak, ini anyamannya mau dibuat apa ya? Ini pesanan dari daerah Kebumen untuk telur asin, wadah telur asin, ya. Jenis bambunya apa Pak? Ini untuk anyaman pakai jenis bambu apus, Apus. ya. Apus deh. Bambu yang seperti apa Pak? Bambunya yang banyak di desa-desa, yang modelnya yang banyak lukutnya. Jadi kalau yang bikin gatal. Jadi kalau nebang kita harus hati-hati, harus pakai lengan panjang biar tidak terkena rambutnya itu, biar enggak gatal. Kenapa harus pakai bambu apus Pak? Karena untuk seratnya dia ulet, tidak mudah putus. Ulet itu apa Pak? Ulet dia seperti ini, dia mudah putus, kuat. Nah, kalau yang model ori kalau diirat dia itu cepat putus gitu. Pak, kenapa memilih bambu untuk bahan pengerjaan ini, kerajinan ini? Apakah karena banyak ditemui atau gimana Pak? Ya karena banyak di desa-desa, jadinya untuk bahan baku kita mudah, tidak sulit. Untuk prosesnya kita tidak harus sampai ke luar-luar daerah, cukup di belakang rumah sudah ada. Pak Dian, untuk menganyam ini ada pelatihan khusus atau Pak Dian belajar otodidak? Untuk kami belajar otodidak. Karena ini saya menceritakan ya awalnya. Dulunya kita itu penjual pesempolan, pentolan, terus keripik, peyek gitu. Terus ada pandemi, kita off karena anak sekolah sudah libur, jadi untuk target kita tidak terpenuhi. Dan dari dulunya dari desa sini sudah anyaman besek. Besek. Ya, besek. Nah, terus saya sudah gabung di Dindakop Blora. Terus dari sana, dari para harjo, dari teman-teman merequest dengan bentuk-bentuk lain, kita siap tantangan, kita terima. Akhirnya satu demi satu bentuk lain, dan dari teman-teman banyak yang request. Akhirnya getok tular banyak teman-temannya minta, akhirnya
bisa seperti ini sampai saat ini. Banyak jenis-jenis yang kita produksi. Total ada berapa jenis Pak kira-kira? Untuk saat ini mungkin mencapai 50-an jenis. 50. Iya. Apa saja, Pak? Salah satunya. Satu ada jenis besek. Besek itu dari berbagai ukuran, dari kecil sampai yang besar. Terus ada wadah batik, wadah telur, terus ada lampu hias, terus ada aneka untuk tumpengan, untuk hantaran, dan juga parselan. Parselan. Iya. Tadi saya lihat juga ada yang bentuk tas ya Pak? Ya, ada bentuk tas. Alhamdulillah dari teman-teman itu untuk hampers untuk oleh-oleh khas Blora. Jadinya untuk wadah bingkisannya pakai tas bambu. Selain bambu apus ada bambu lain nggak, Pak? Ada, kita ada 3 bambu yang kita gunakan. 1 apus, 2 bambu wulung, 3 bambu ori. Yang untuk bambu apus gunanya untuk kerajinan anyaman. Yang bambu wulung untuk buat tirai bambu. Tirai bambu. Ya, yang untuk pring ori, yang bongkotan khusus bongkotan aja kita buat untuk wadah tumpeng. Ada tumpeng. Iya. Pak, ini melibatkan tetangga sekitar nggak Pak untuk membuat anyaman ini? Ya, kita kalau berdiri sendiri tidak bisa. Kita menggandeng warga sekitar yang mau kita ajak. Alhamdulillah untuk saat ini sudah sekitar 25-30 orang yang gabung ke kita. Wah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Ternyata kerajinan seperti ini banyak juga loh peminatnya. Dan banyak membantu perekonomian tetangga sekitar juga. Ini dijual kemana aja, Pak? Untuk masalah jual, kita online dan offline. Yang online tentunya saat ini diwajibkan kita harus bisa online. Masa pandemi ini kita harus melek digital. Nah, gitu kan. Kita lewat Facebook, Instagram, terus WA, grup-grup WhatsApp, dan juga ke teman-teman saat kita bertemu. Alhamdulillah untuk online penjualannya sangat keras. Alhamdulillah untuk omset kita mengalami kenaikan. Pandemi ini juga berkah untuk kita. Ada pintu rezeki yang dibuka untuk kita dan warga kita. Alhamdulillah. Terus kalau yang offline dijual di mana Pak? Untuk offline kita kerjasama juga dengan Dekranasda dan juga kita gabung dengan Kampung UMKM. Jadi barang kita ada di Dekranasda sama Kampung UMKM. Pak, ajarin dong cara membuatnya. Oke, yuk.
lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.